Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 16 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-murid-Nya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan khawatir, cinta Tuhan selalu ada. Melalui sabda dari Injil Lukas, hari ini Tuhan berbicara tentang integritas. Tuhan memperingatkan kita tentang kemunafikan. Ia mencela kemunafikan orang Farisi dan memperingatkan murid-Nya untuk berhati-hati agar dosa ini tidak memasuki kehidupan dan pelayanan mereka.
Kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya, misalnya bertindak di hadapan umum sebagai seorang percaya yang saleh dan setia, padahal sedang melakukan dosa yang tersembunyi, kedursilaan, ketamakan, nafsu, atau ketidakadilan lainnya. Orang munafik adalah seorang penipu dalam hal kebenaran yang dapat dilihat. Saudaraku terkasih, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa segala kemunafikan dan dosa yang tersembunyi akan dibuka jika tidak dalam hidup sekarang, pastilah pada hari penghakiman. Tidak sesuatu pun dapat tertutup yang takkan dibuka, kalau tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Integritas didasarkan pada kepercayaan total pada Tuhan yang melihat hati kita dan mengetahui pikiran kita yang paling dalam. Ini adalah ajaran utama spiritualitas tradisional bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita dan memusatkannya pada Tuhan. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah totalitas, integritas, dan keutuhan. Pada gilirannya, orang yang mempercayakan diri secara utuh kepada Tuhan tidak khawatir dengan hidupnya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jika seekor burung pipit saja tak dilupakan oleh Allah, apalagi kita yang diciptakan seturut dengan citranya. Allah kita adalah Allah yang dekat dengan kita, yang ingin terlibat dengan setiap detil hidup kita, dengan jatuh bangun, susah senang, keberhasilan dan kegagalan kita. Saudara-saudariku terkasih, kadang kita terlalu khawatir akan banyak hal. Kita cepat panik dan putus harapan. Namun, Yesus mengajak kita untuk berani dan berteguh hati, sebab Ia lebih tahu apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dan apa yang benar-benar baik bagi kita. Semoga demikian. Amin.